Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Yansa dengan NIM 25161200009 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Sambung Mangkurat tahun 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari fonologi, mulai dari pengertian fonologi, kemudian ruang lingkup fonologi, dan kaitan fonologi dengan ilmu lainnya. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dari fonologi atau pengertian dari fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu dari linguistik umum yang mempelajari tentang bunyi. Singkatnya, cabang ilmu ini mengkaji tentang bunyi yang sifatnya bisa membedakan makna ataupun bunyi yang tidak membedakan makna. Nah, fonologi terbagi menjadi dua ruang lingkup besar, teman-teman. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Kita anggap saja ya, fonologi itu sebagai maknya, fonologi itu sebagai anaknya, dan fonemik juga anaknya. Nah, jadi kita akan belajar bersama tentang dua anak si fonologi ini, yaitu fonetik dan fonemik. Anak yang pertama, kita bahas terlebih dahulu, yaitu si kakak, fonetik. Fonetik ini adalah cabang ilmu linguistik yang hanya mengkaji bunyi berdasarkan strukturnya saja, seperti bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, pemerolehan bunyi tersebut seperti apa, bagaimana proses mekanisme terjadinya bunyi itu. Hanya itu saja yang dikaji. Mereka tidak mengkaji bunyi ini bisa menghasilkan makna yang berbeda atau tidak begitu. Sedangkan fonemik, si saudaranya fonetik ini, dia lebih mengkaji pada perbedaan bunyi yang menghasilkan perbedaan makna. Jadi fokusnya itu adalah bunyi yang membedakan makna. Singkatnya, fonetik dan fonemik ini adalah subdisiplin fonologi. Yang satu hanya membahas tentang bunyi saja, tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan, pemerolehannya seperti apa, kemudian pendistribusiannya bagaimana. Sedangkan fonemik ini lebih mengkaji tentang perbedaan makna yang terdapat di dalam bunyi tersebut. Selanjutnya, fonetik dan fonemik ini terbagi menjadi beberapa turunan. Kalau fonetik itu ada 3 turunan. Yang pertama itu
Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang 3 proses fonologis. Yang pertama ada asimilisasi, yaitu apa tadi asimilisasi? Ada yang ingat? Aduh, saya juga tidak ingat sih. Apa itu asimilisasi? Jadi asimilasi itu adalah perubahan bunyi akibat huruf yang ada di sekitarnya, huruf yang ada di dekatnya. Contohnya, me ditambah pukul, jadi memukul. Me ditambah sapu, jadi menyapu. Kemudian kalau disimulasi itu perubahan bunyi agar lebih mudah diucapkan, seperti kata berajar menjadi belajar. Kemudian kata seseorang menjadi seorang, huruf se di tengahnya dihilangkan. Dan metasis tadi adalah pertukaran bunyi. Pertukaran bunyi seperti apa contohnya? Misal seperti tulisan raksasa dibacanya rasaksa. Ada pertukaran atau huruf K dengan huruf S pada penulisan dan pengucapan. Setelah itu ada juga contoh lain seperti jalur menjadi lajur, resap menjadi serap. Kemudian apa lagi ya? Lontar menjadi apa? Lempar. Ya pokoknya begitulah. Kemudian yang berikutnya adalah proses fonologis yang keempat dan kelima. Saya gabung saja menjadi satu, yaitu elisi dan zeroisasi. Elisi ini adalah penghilangan bunyi, tapi hanya satu bunyi saja. Contohnya seperti kata apa tuh. Apa tuh kan berasal dari kata apa itu, i-nya hilang. Nah, lalu ada kata sudah menjadi udah, kata saja menjadi aja, kata bapak berubah bunyinya menjadi bapak, kaknya hilang. Nah, kalau zeroisasi itu merupakan penghilangan bunyi lebih dari satu. Jadi bunyi hilang itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya tergantung penggunaannya. Misal seperti kata tetapi menjadi tapi, te-nya hilang. Kemudian kata tidak menjadi tak. Huruf apa itu yang hilang? I dan D ya. Kemudian apa lagi? Bagaimana menjadi gimana. Terima kasih, ternya dihilangkan, tersisa makasih. Nah, itu yang disebut dengan elisi dan zeroisasi. Jadi ingat ya, kalau elisi itu penghilangan bunyi hanya satu, kalau zeroisasi penghilangan bunyi lebih dari satu. Sudah membahas tentang 5 proses fonologis. Kemudian kita akan masuk ke proses fonologis yang ke-6 dan 7. Nah, yang ke-6 adalah proses penambahan bunyi di tengah kalimat atau disebut anaptiksis. Proses penambahan bunyi di tengah kalimat. Contohnya seperti kata putra, kita tambahkan huruf e di tengahnya. Jadi apa? Putera. Pasangannya putra siapa? Putri. Kita tambah e lagi jadi puteri. Kemudian kata bahtera, kita tambah e jadi bahtera. Lalu kata film, tulisannya F-I-L-M, kita tambah e jadi film. Lalu berikutnya adalah kata sastra, kita tambah huruf e di tengah jadi sastera. Nah, itulah yang disebut dengan anaptiksis. Yang terakhir atau ketujuh, akhirnya kita sampai ya pada proses fonologis yang ketujuh, yaitu netralisasi. Apa itu netralisasi? Netralisasi itu adalah proses pengubahan bunyi yang terjadi pelemahan atau perbedaan fonem pada akhir kata. Misal, fonem P dengan B. Nah, ini sering sekali kita temui. Contoh seperti kata adab. Adab itu kan pakai huruf B ya di belakang. Tapi kenapa ketika diucapkan terdengar seperti huruf P? Seolah-olah posisi fonem B ini tergeser, dia melemah, jadi mengikuti nadanya si P, jadinya tulisannya adab dibacanya adab, begitu. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang kaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu lainnya. Jadi apa saja cabang ilmu yang berkaitan dengan fonologi? Yang pertama adalah fonologi morfologi, yaitu fonologi yang berkaitan dengan perubahan bunyi dalam kata. Misalnya, kata me bertemu dengan kata peluk.
itu bunyinya akan menjadi men, jadi memeluk. Nah, pakai mem ya. Hal ini dikarenakan apa? Terjadi proses peluruhan bunyi ketika imbuhan bertemu dengan huruf-huruf seperti P, T, K, dan S. Misalnya tadi, me ditambah peluk jadi memeluk, me ditambah pukul menjadi memukul, me ditambah sentuh menjadi menyentuh, me ditambah tolak menjadi menolak. Nah, itu yang disebut dengan fonologi morfologi. Nah, yang kedua adalah kaitannya fonologi dengan sintaksis. Sintaksis ini susunan kalimat ya, kalimat bukan kata lagi, ini kalimat. Nah, kalimat bertemu dengan fonologi. Fonologi ini akan menyebabkan yang namanya jeda. Ini ada unsur fonemik non segmental ya. Kan di fonemik segmental tadi unsurnya ada intonasi, kemudian panjang pendek ya, tinggi rendah, dan jeda. Misalnya pada contoh kalimat antara pertanyaan dan pernyataan. Contoh kalimatnya, saya meninggalkannya. Pernyataan. Kalau bentuknya pertanyaan, maka nadanya akan begini. Saya meninggalkannya. Nah, itu yang disebut dengan kaitan antara fonologi dengan sintaksis. Berikutnya lagi, dua yang terakhir ya, adalah kaitan antara ilmu fonologi dengan ilmu psikologi linguistik. Nah, jadi ilmu ini saling berkaitan karena mempelajari tentang bagaimana sebuah bahasa diperoleh, pemerolehan bahasa tentunya, dan berkaitan juga dengan pembelajaran bahasa. Serta yang terakhir adalah keterkaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu kriminologi. Ini mempelajari tentang bagaimana bahasa atau bunyi gaya bahasa seseorang yang bersalah itu bisa kita analisis ya, bisa kita tebak untuk keperluan hukuman atau hukuman forensik. Nah, itu yang dinamakan dengan hubungan antara ilmu kriminologi dengan fonologi. Jadi sekian dari saya, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk yang menontonnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penyusunan kalimat yang dirasa kurang pantas atau kurang memadai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.